Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun lewat online. Pada hari ini perkenalkan, saya Bapak Muhammad Tulus yang pada hari ini akan menyampaikan materi tentang pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter pada zaman sekarang sangat sekali dibutuhkan. Sekarang sangat relevan sekali untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, pornografi, dan perusakan hak milik orang lain. Ini menjadi masalah sosial yang sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Di antaranya yang pertama adalah karakter cinta terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya, kalau kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ini kita diharapkan bisa bermandiri dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bertanggung jawab apa yang kita berbuat, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran, amanah, dan diplomatis. Kejujuran ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mata uang, kejujuran itu seperti mata uang yang nilainya berlaku di mana-mana. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari harus berbuat jujur, ya, berbuat jujur. Nah, kejujuran ini yang harus kita bertanggung jawaban. Kemudian yang keempat adalah hormat dan santun. Kita harus saling menghormati, hormat dengan orang tua, hormat dengan orang yang lebih muda, saling menghormati dengan teman sebaya maupun dengan lingkungan kita. Kita harus saling menghormati, bersikap santun, sopan, ya, dengan orang tua. Ya, kalau kita di lingkungan, ya, dengan orang tua kita, ya, kita harus sopan. Kalau orang Jawa, ya, pakai toto kromo, pakai boso, ya. Ini. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong dan bekerja sama. Ya, kita diharapkan dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus tolong menolong sesama hidup, dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, teman kita menolong bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak semuanya, kita seringlah pada saat-saat tertentu terdapat bencana alam, kemudian kita dengan penuh rasa ikhlas memberikan sumbangan untuk meringankan beban pada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, ini adalah rasa tolong menolong kita. Salah contoh bentuk tolong menolong. Ada temannya kesusahan, kita membantu. Tetangga kita kesusahan, kita bantu. Membantu tidak harus menggunakan uang.
bisa memberikan tenaga kita, pikiran kita, gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan uang, dengan tenaga, misalnya membantu dengan tenaga kita. Kemudian percaya diri dan kerja keras. Nah, kita harus pede, percaya diri. Kalau cara namanya biasanya pede, ya. Kita harus pede, ya, dengan apa yang kita kerjakan. Kita nggak usah minder, ya, nggak usah minder. Contohnya, wah, sekolah di Sarapemilah, kita pede sekali, ya. Saya sekolah di mana? Sekolah di Sarapemilah. Nah, gitu. Ini contoh salah satu bentuk pede kita. Nggak usah minder. Wah, sekolah di Sarapemilah. Nah, gitu. Nggak usah seperti itu. Kita pede. Kita harus percaya diri dengan lingkungan kita, dengan diri kita. Gitu. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Nah, ini kita memiliki jiwa kepemimpinan, bisa memimpin diri kita, memimpin adik-adik kita atau saudara kita, ya, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ke-8, baik dan rendah hati. Kita di masyarakat, di keluarga, kita harus memiliki sikap rendah hati, tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh iri. Ada temannya punya HP baru, iri, kita nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus baik dengan sesama kita, berbuat baik dengan lingkungan. Kemudian 9 adalah karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kita harus bertoleransi terhadap sesama, walaupun kita berbeda dengan keyakinan kita harus saling toleransi beragama. Itu salah satunya, saling menghargai, ya, saling menjaga lingkungan kita, persatuan dan kesatuan bangsa kita. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, kita tetap menjaga kesatuan, gitu. Kemudian dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak di usia dini, sejak kecil, yang biasanya disebut para ahli psikologi ini sebagai usia emas, karena anak-anak kecil ini sangat abstrak sekali. Apa yang disampaikan oleh orang tua itu selalu diikuti, apa yang disampaikan oleh guru itu selalu akan terdoktrin di hatinya. Jadi masa-masa kecil ini sangat bagus sekali dalam penanaman pendidikan berkarakter. Karena usia kecil ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa itu sudah terjadi sejak anak-anak usia 4 tahun. Wow, peningkatan 30% berikutnya ini terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pengetahuannya ini berarti di dasawarsa kedua, yaitu ini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama kali bagi pertumbuhan anak. Jadi keluarga ini sangat berpengaruh sekali karena pendidikan pertama kali pertumbuhan anak ini dimulai dari dalam keluarga. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu ada religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter ini memerlukan metode khusus
yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasan, dan metode ujian dan hukuman. Jadi pendidikan berkarakter ini bisa dimulai dalam keteladanan, metode keteladanan. Kita memberikan contoh keteladanan pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, memberikan contoh yang baik. Kemudian memberikan contoh yang baik, keteladanan ini akan ditiru oleh anak-anak. Kemudian pembiasaan, memberikan pujian. Misalnya anak-anak melakukan satu kegiatan, itu diberi pujian. Misalnya, wah bagus, wah luar biasa. Ucapan terima kasih juga sangat bagus, ini termasuk satu dari bentuk pujian. Ini. Kemudian amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti luak plus yang melibatkan akses pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Menurut Thomas Lincona, ini ada 3 aspek ini, maka yaitu diantaranya pendidikan karakter tidak akan efektif ya tanpa 3 tersebut, tanpa aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter itu tidak akan efektif. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Nah ini mereka yang bermasalah dalam kecerdasan emosinya ini akan bermasalah mengalami kesulitan belajar. Maka harus kita bisa mengontrol emosi kita, ya. Kemudian anak-anak yang bermasalah ini dapat dilihat sejak usia prasekolah. Jadi anak-anak yang bermasalah ini dapat dilihat sejak kecil, ya, sejak kecil. Dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan remaja, tawuran, kemudian narkoba, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian perilaku seks bebas, kemudian bullying, ya, ini akan terjadi. Itu adalah beberapa mengenai pendidikan berkarakter. Anak-anak semuanya, dengan keadaan pandemi seperti ini, kita diharapkan bisa untuk mandiri. Yang saya sampaikan tadi mengenai pembelajaran karakter, mandiri, tanggung jawab, jujur, kerja keras, ya, walaupun dengan keadaan sesulit apapun. Anak-anak semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan berkarakter. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.